Oke, welcome to Iptek 51. Ini di belakang sini adalah Delta inverter. Ini adalah untuk kontrol speed motor induksi 3 fase. Ini VX series, nanti seriesnya apa ya? Pokoknya tipe 480. Jadi masuk 380 itu di rubah frekuensinya dari 0 sampai 60 Hz untuk speed motor 3 pas. Ini 22 kV. Jadi nanti kita coba lihatlah untuk sekedar dokumentasi bagi kalian yang sedang perbaikan. Nanti kalian bisa coba ya, pengalaman ini mudah-mudahan bisa kalian coba kalau misalkan nanti kalian mendapatkan problem yang sama seperti itu ya, sekaligus sebagai dokumentasi IC apa yang di dalamnya supaya nanti nggak lupa gitu ya. Saya langsung aja zoom ke bagiannya sekalian nanti dites. Oke. Nah, ini adalah penampakan fisik secara total yang dibongkar tadi. Udah saya bongkar, nanti lihatlah di ini. Isi dalamnya seperti ini. Di sini ada JBT, nanti saya terangkan. Coba ini panelnya. Ini panelnya dulu ya, buat kalian mau ngetes, kadar ngetes. Kalian bisa switching dari DCM ini, DCM ke forward, atau forward itu untuk maju ke depan. Kemudian DCM ke rev itu untuk ke kiri. Ya tinggal di jumper aja gitu ya. Bisa juga menggunakan potential seperti ini. DCM-nya kaki tengah, yang ini tengah DCM. Nanti kalau ke kanan ya gabungin ke sini, sama aja sih, cuman sekedar ngegroundkan aja. Ke kiri groundkan gitu. Untuk ngetes begitu aja. Yang penting udah keluar. Kemudian kalau untuk ini tinggal jumper, dia harusnya muter gitu ya. Kemudian di sini di 3 fase keluar 380-nya seperti itu. Ini kan input 380, keluar ya 3 pas ke motor 3 pas seperti itu. Nah, untuk speed kalian bisa klik mode. Di sini ini ada mode, ada F, ada H, ada U. Yang bisa di adjustment frekuensinya adalah di U. Kalau di sini kan nggak bisa, tuh kan? Di H juga nggak bisa. Di U. Ini karena ini manual lah, saya belum begitu paham banget program-programnya karena banyak banget gitu ya. Kalau nanti kalian lihat di manualnya ada banyak banget program, tapi ini manual murni dari sini saja. Ini bisa di adjustment guys, tuh. Ini frekuensinya dari mulai 0. Ini karena kameranya speednya ini jadi nggak kelihatan gitu. Yang pasti dari 0 sampai 60 Hz itu bisa diatur kecepatannya. Ya makin tinggi frekuensinya si motor makin kenceng gitu ya. Ya seperti itu. Jadi dia langsung hidup aja guys. Begitu kalau nggak hidup berarti ada masalah di sininya. Oke, penyakit ini hilang satu pas guys, yang ini, yang tengah. Jadi ada 3 fase. Di yang sini ada, di sini nggak ada, di sini ada. Jadi kalau dihidupkan itu menjadi magnet, dedong gitu, genggam dan panas karena keluarnya jadi DC dan tidak 3 fase lah. Jadi dia jadi magnet gitu, panas. Nah, kalau kalian mengalami problem yang sama, pertama-tama di dalam tuh ada IGBT. Biasanya IGBT jebol gitu ya, rusak yang di sana. Ini IGBT-nya adalah ini. Ini ya 2 MBI 100 UA U4 A120 50 atau 100 ampere 1200 volt lah ya. Boleh pakai yang lain, yang penting kekuatannya adalah 100 ampere 1200 volt. Di sini ada 3 di bawah situ ya, 1 2 3. Nah, ini adalah seperti ini nih. Nah, setiap IGBT di drive oleh satu IC IGBT juga nih, yang ini. Ini IGBT juga, yang ini ya, IGBT juga, driver IGBT. Part numbernya adalah A3120.
Ini banyak di lokal guys, tinggal beli aja di Tokopedia, di mana murah lah. Ini kemudian ini kontrolnya, drive apa sih namanya ya, nanti saya coba itu deh. Di ini adalah PC 929 guys, yang ini PC 929. jadi dari sini untuk drive kontrolnya, ini untuk drive-nya, untuk ngedrive si IGBT ini. Secara kerja, secara prinsip adalah sini 380 volt, 3 pas dari PLN ya, dari PLN 3 fase masuk ke sini, masuk ke IGBT. Didesekan dulu oleh IC sana, thyristor. Nah, cara ngecek thyristor ada di videonya, sudah ada, saya sudah buatkan. Kalian tinggal saya sisipkan di deskripsi lah. Itu untuk ngecek thyristor yang ini, thyristor yang di dalam ini. Karena bagus ya, saya contohnya nggak ada, kalian lihat aja di video. Thyristor seperti apa, cara ngetesnya bagaimana, ada di sana. Ada 3 ya, jadi itu berfungsi untuk membuat listrik AC 380 menjadi DC. Ya sebetulnya AC ke DC ya. Yang 3 pas itu ya karena ada 3 IGBT di sana. 3 thyristor di dalam sana. Kemudian menjadi satu, dijadikan satu positif dan negatif. Di sini DC ini. DC-nya besar guys, 500 voltan. Hati-hati ya, nanti kesetrum cetak kalian tangan kalian. Ini 500-600 volt DC. Habis itu dimasukkan ke sini, kemudian di-AC-kan lagi. Di-AC-kan, di outputin 3 ini. Gitu ya. Jadi DC min plus, kemudian dibikin AC di ketiganya, 1 2 3 ini. Jadi seperti itu. Jadi di di masing-masing pas ada 2 IC ini. Jadi 1 pas ini 2 IC, 2 IC, 2 IC gitu ya. 2. Jadi ini drive 1. Yang itu kontrol 1. Nanti dikontrol oleh ya di dalam sini ya, ke panel ini nih, sini. Jadi itu kalau problemnya hilang fasenya, mudah-mudahan sih problemnya sama lah ya. Jadi kalau ngukur sono saya sudah sediakan. Kalau ngukur IGBT mungkin kalian juga udah paham, tapi nanti saya coba buatkan video lagi deh untuk ngetes ini bagus atau tidak ya, biar kalian juga tahulah gitu ya, daripada paling tidak kalau tahu cara ngetes ini palingnya kita tidak meraba-raba gitu ya. Jadi kalau hilang fasenya adalah biasanya IC yang ini, IC ini ya, kalau nggak keluar lah gitu. Tapi kalau nggak keluar salah satu, kalau nggak keluar tiga-tiganya, mungkin IGBT-nya atau sananya, atau ya banyak lah namanya elektronik, mati satu juga yang lain mati gitu ya. Tapi secara umum dia seperti itulah. Ini pengalaman, nggak mesti sama, karena kan jangankan si garus itu gitu ya, mati cenil satu yang kecil ini kalau saya cabut hilang juga mati guys. Jadi tidak mesti itu, tetapi inilah pengalaman. Mudah-mudahan kan ada umumnya rusak gitu ya, umumnya sering rusak, gampang rusak yang mana. Nah, salah satu seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kalian perbaikan di situ aja, mudah-mudahan sih ya nggak susah-susah gitu ya. Jadi kalau gampang kan enak, kalian tinggal coba-coba aja nyabut ini. Nah, untuk nyabut IC begini kalian harus gunakan solder ini, solder uap seperti ini. Ini adalah solder uap yang mana anginnya adalah angin panas di sini. Jadi untuk nyopot-nyopot IC yang seperti ini, IC kelabang lah orang bilang, itu dipanasin, cabut, diganti seperti itu. Jadi menggunakan solder kayak begini ya. Buat kalian yang sekarang ingin elektronik ya harus punya sebegini guys. Ya ini harganya 600-an, 800 lah. Minimal kalian di handphone itu kan harus belajar ke SMD gitu ya. Semakin ke depan itu IC akan semakin kecil dan perlu hal-hal yang seperti ini. Kalau kalian hobi elektronika ya ini adalah satu hal yang wajib gitu ya. Solder, multi tester, analog maupun digital, bebas lah kalian suka yang mana.
Saya sih orang lama ya, saya suka yang analog gitu ya, karena analog itu bagi kebiasaan di analog seperti itu. Nah, begitu guys ya. Buat kalian yang sedang mencoba perbaiki, kalau ada apa-apa kalian silahkan ditanya, walaupun ya jawab di kolom komen tidak bisa menerangkan dengan jelas pastinya ya, karena kan elektronik ini sulit juga, tapi paling tidak kalau kalian bertanya mungkin saya bisa menjelaskan beberapa. Kita coba dulu, ini posisi ini ya, posisi stop, posisi ref. Jadi kalau saya putar, istilahnya di jumper aja, dia akan berputar gitu ya. Dia akan run, tuh run. Dia berputar ya, oke. Tuh. Berputar. Speednya sesuai dengan ini guys. Kalau kita speednya naikin ya dia akan naik. Nah lihat. Itu ya 20. Oke, di 36 Hz. Ini 36 Hz yang ini. Posisi adalah run dengan forward ya. Forward itu kemana itu? Nanti saya coba pelankan dulu deh. Forward itu pokoknya ke kanan lah ya, ke depan lah. Saya coba matikan. Saya ke kiriin. Oke, stop. Ini forward ya. Forward itu ke kanan. Oke, berarti kalau saya ke kiri kan dia akan ke kiri. Oke, ke kiri ya. Oke, ini ke kiri. Berarti run, ref. Gitu ya. Reverse lah, maju. Sebaliknya gitu. Oke, begitu guys ya. Jadi harus ada 3 pas. Kalau nggak ada 3 pas nggak bisa. Hampir 50 Hz ya. Kalau lama-lama takut jepret, listriknya punya saya cuma 6000 watt soalnya. Oke, saya pelankan lagi lah ya. Off. Oke, stop ya. Begitu guys. Oke, begitu ya caranya. Jadi mungkin kalian mengalami hal yang sama, silahkan lakukan aja. Atau misalkan ada kurang-kurang dikit, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang hobi elektronika gitu ya, sedang coba-coba. Nah, buat yang kalian mau baru belajar, ingin belajar gitu, di dalam playlist itu ada kursus elektronik, mulai dari basic sekali, dasar sampai ya untuk belajar basic kan ini harus ada basicnya guys. Bagaimana cara membaca multitester, bagaimana mengenali komponen, bagaimana cara membaca wiring dan lain-lain, ada basicnya. Ya sudah ada beberapa beberapa episode lah. Oke, itu saja. Mungkin kalian yang mau ini silahkan kalian ingin saya ulas apa, terutama untuk basic elektronika supaya yang lain nanti juga bisa mengerti dengan elektronika gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.